Jadi awal kami dekat itu di tahun 2019. Aku sempat yang ngejalanin usahanya Puput, yaitu kebab pisang. Karena kebab pisangnya dia itu sempat yang bangkrut, nganggur, jadi aku yang nerusin. Nah, pada saat aku nerusin kebab pisangnya itu, misalnya keuntungan hari ini aku beli susu Pampers anakku, besok aku beliin susu dan Pampers anaknya, besoknya lagi aku beliin token listrik rumahnya, aku beliin kadang Puput juga minta kuota gitu karena nggak ada pulsa. Kenapa aku sampai beliin susunya? Karena kadang anaknya yang kecil itu dikasih teh karena nggak ada dana untuk beli susu. Nah, aku kan juga di Pemalang, rumah masih ngontrak. Ketika kontrakan rumah aku habis, memang aku disuruh tinggal di rumah Puput. Tapi bukan satu rumah yang bareng sama Dodi sama Puput sekeluarga, enggak. Aku rumah yang belakang, karena rumah belakangnya kosong. Tapi aku nggak cuma-cuma juga ya tinggal di situ. Aku renov juga nggak sedikit untuk sebelum aku tinggal di rumah tersebut. Berjalannya waktu, Puput pun ke Jakarta, bolak-balik ke Pemalang, cari pekerjaan, cari usaha lah ya. Dan selama itu Dodi di rumah aja jaga anaknya yang kecil. Kemudian di awal 2020, aku mau ngambil unit mobil, tapi dengan bantuan leasing. Nah, pada saat itu aku dapat unitnya itu di showroom di sekitaran Duren Sawit, di mana pemilik showroom itu masih kawannya Puput. Akhirnya karena aku nggak bisa, karena KTP aku masih Pontianak, jadi Puput sempat menawarkan, udah pakai namanya Dodi aja, Didi masih itu kok, masih bersih namanya. Yaudah, karena pada saat itu kita lagi deket-deketnya, ya aku percayakan ke Puput ya. Aku baliklah pulang ke Pemalang. Nah, terus beberapa hari sebelum nikahan almarhum, acara nikahan di Jakarta, bukan resepsi. Kalau resepsi kan di Bali. Itu Puput bilang begini, Met, duitnya udah siap belum? Transfer aja. Kalau ke transfer siang ini, malam unitnya bisa diantar. Besok juga udah beres, katanya. Nah, aku transfer lah uangnya. Setelah aku transfer uangnya, aku tungguin berita sampai sore, sampai malam, sampai besok kok nggak ada kabar. Ternyata 2 hari kemudian dia baru bilang kalau, wah Met, ternyata namanya Dedi masih ada sangkutan di salah satu bank lah. Aku udah curiga sih, loh kok di awal bilangnya udah bersih, udah bisa, kan otomatis leasing itu kan pasti kalau mau ngambil itu kan di BI checking dulu kan gitu. Tapi kok di awal itu, jadi waktu itu ditantang ya, Mak? Memang ya bisa Puput banget. bisa merawat Bisa banget. ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. Kan seorang ibu Saya kan lucu. banyak. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi dan kita saya kalem. sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu Pak melihat Faisal itu berhitung marah secara banget. nominal. Biaya gala itu nanti besar sekian. Waduh, itu udah ngeri. Berhitung. Saya udah ngeri gitu. Sebagai orang tua tuh, aduh kok seperti itu. Dari situlah, setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya memusyawarahkan kembali. Sebab Pak Haji sama Bu Haji itu kondisinya sedang sedang marah, sedang emosi, dua-duanya emosi, emosional, sampai Fadli dan Puji pun mengiyakan, iya Pak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ditenangin. Kita ini aja, permisi aja dulu. Itu ada Puji. Dua hari kita saya bilang udah Pak, saya bilang udah Pak, cukup Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar, sudah nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini, tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih di situ, kita permisi akhirnya. Terus takut ya, keluar emosinya. Ya, saya takutnya emosi juga kan. Kalau emosi orang takutnya kita berantem. silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya satu untuk gala. Kedua mau klarifikasikan, kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan untuk berantem, bukan untuk
Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Setelah kemarin Kim Haut, sahabat dari Vanessa Angel, membongkar hubungan buruk antara Vanessa dengan ibunya, ibu sambungnya maksudnya, yakni Puput Sudrajat, yang kini memang sering disorot karena perilakunya mendukung Dodi Sudrajat. Dan itu pun akhirnya membuat sahabat-sahabat Vanessa dan tetangga dari Puput Sudrajat buka suara agar di persidangan bisa menjadi fakta baru dan bukti baru yang menguatkan supaya nanti hak asuh Galaskai ada di tangan Haji Faisal. Karena kita tahu bahwa jika Galaskai nanti diasuh orang yang tidak tepat, maka perkembangan dan pertumbuhannya juga akan tidak tepat. Dan di rumah Haji Faisal ada Oma Dewi yang notabene adalah kakek atau nenek kandung dari Galaskai, sementara di pihak Dodi Sudrajat, Puput Sudrajat hanyalah nenek sambung, bukan nenek kandung dari Galaskai Ardiansa. Karena itulah beberapa sahabat dan tetangga Puput membongkar apa yang dilakukan Puput zaman dahulu, sehingga mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk pengadilan menetapkan hak asuh anak dari Galaskai. Dan disitulah akhirnya Meta membongkar perilaku Puput dan mengatakan bahwa dia masih punya utang kepada Meta ini saat dia mau DP mobil, dan kemudian Puput terjerat pinjaman online, dan akhirnya Puput pun memakai uang itu dan sampai saat ini juga belum dikembalikan, kata Meta. Lanjut ya, tadi kepotong durasi. Padahal udah ngomong cepet-cepet tapi masih aja kurang durasinya. Nah jadi ya sebenarnya sih dari awal curiga, tapi ya udahlah, namanya uang udah di tangan orang pasti udah susah balik lagi kalau batin aku kan kayak gitu. Nah itu uangnya itu dipakai untuk kebutuhan mereka, keperluan mereka, menghadiri nikahannya almarhum, nikahan loh ya, bukan resepsi. Ya kayak sewa mobil, ya entah seragaman atau apa ya nggak tahu lah gitu ya. Pokoknya untuk keperluan aja, namanya anak mau nikahan pasti kita butuh dana ya, butuh biaya. Sempat kemarin ada yang komen, ya mungkin udah dibayar gitu. Lillahi ta'ala belum. Memang sempat mereka nyicil 2 kali, tapi sampai saat ini belum dilunasin. Nah itu 4 bulan lalu jujur kami memang lagi selisih paham. Sampai pada akhirnya mau nggak mau aku tagih, padahal selama ini aku nggak nagih gitu ya. Itu aku WA dia online tapi nggak dibaca WA-nya, ya aku kan malu juga gitu. Jadi ya udahlah, nggak tagih-tagih lagi gitu. Sampai terakhir kemarin ngucapin bela sungkawa, ngucapin di hari H, tapi 11 hari kemudian baru dibalas. Gak apa-apa sih, masih ada niat baik mau bales, alhamdulillah. Nah menanggapi keponakannya Dodi sama Puput yang inisialnya J, yang aku nggak kenal, aku nggak tahu dan sebenarnya nggak mau tahu, cuman biar paham aja Mbak, kita kalau di wawancara sama media itu kan kita ngomongnya panjang lebar, tapi yang diambil itu kan cuma sepenggal kalimat aja, yang pada akhirnya informasi itu nggak sampai ke masyarakat, itu nggak full. Sama seperti halnya, kok itu sahabat tapi ngomongin aibnya teman sendiri, sahabatnya sendiri. Jujur aku nggak ada ngomong sahabat loh sama reporter yang wawancarain aku, nggak ada. Mereka bertanya, aku siapanya Puput sama Dodi. Jadi aku bilang, kalau aku bilang teman, sekarang ya memang kami lagi jauh gitu, kami lagi selisih paham. Kalau aku bilang sahabat atau kerabat, mereka belum tentu mengakui. Aku ngomongnya kayak gitu ke teman-teman reporter ya. Sebenarnya aku juga nggak mau yang buka di sini gitu ya, karena dengan kemarin aku di media yang cuman sepenggal-penggal kalimat yang disampaikan aja sudah bikin aku ketemu sama keluarga Pak Faisal, dan aku sudah menyampaikan langsung gimana pengalaman aku selama sama mereka. Barangkali bisa jadi bukti, ya ada beberapa bukti sih yang aku sampaikan ke keluarga Pak Faisalnya, tapi ya ini gara-gara